Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kita mengucap syukur terima kasih terhadap minggu ketiga pada bulan April tahun 2021. Kita ingin menyembah lebih dalam kepada Tuhan. Kita dengan pujian, sungguh besar setiamu dan sangat nyata adalah kami. Haleluya.
Kami mau datang ke Ka'bah-Mu supaya Engkau tahu bahwa kami sangat merindukan suara-Mu. Kami merindukan Kau hari tengah-tengah kami, menguatkan kami, karena kami tahu Tuhan, kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Terima kasih Yesus. Seberapapun kami yang ada pada pagi hari ini Bapa, kami ingin mendatang memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Kau hari tengah-tengah kami, Kau pimpin penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah apa yang kami lakukan semata-mata ingin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan memulai ibadah kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini ada sesuatu yang berbeda di depan. Ada ibu-ibu, ada para wanita, kita pakai kebaya. Karena hari Rabu, hari Kartini. Sebagai bangsa yang besar, tidak boleh melupakan perjuangan Kartini bagi bangsa ini. Kita bisa karena kekuatan Tuhan. Karena Allah adalah sumber kuat kita. Kita ingat pujian Allah sumber kuat. Hallelujah.
pada pagi hari ini kita berada di seorang wanita yang baru menikahi Tuhan. Karena wanita adalah pertama kali ketika melihat Tuhan Yesus Kristus, yang mengetahui Tuhan Yesus Kristus. Dan kita jadi wanita-wanita bukan termasuk pria tidak hebat, semua tidak hebat. Namun pada pagi hari ini kita berada di seorang wanita yang mau duduk di kaki Tuhan, mengurangi memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun keberadaan kita, apapun keterbatasan kita, namun kita mencoba memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan menaikkan pujian seperti wanita duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang terbaik untuk menjadikan rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan kasih Kristus dan sekali. Engkau dengan
agar kami layak di hadapan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk datang ibadah kepada-Mu, datang mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan, Engkau berkati terapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Pakai kehidupan kami semua untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau taruhlah ketaatan di dalam setiap kehidupan pelayan-pelayan setiap Tuhan, agar Roh ketaatan itu boleh terangkan kepada kami seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Adapun kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, setan, iblis yang selalu mengganggu konsentrasi kami untuk beribadah kepada Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak, kami perintahkan keluar dari tempat ini. Biarlah Roh Kudus itu saja yang bebas berkarya di tempat ini. Hati kami tertuju kepada Tuhan, pikiran kami berfokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dari yang memberikan selebaran restu, WRC-nya, pemain C. Demikian hamba teristimewa Tuhan yang akan menyampaikan di hati dalam firman-Mu, yang sebentar firman-Mu akan dibentangkan Tuhan. Apakah itu menjadi nasihat, didikan, atau teguran Tuhan, kami siap untuk menerimanya, agar membawa kami semakin mendekati Engkau, semakin berkenan di Engkau. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau telah mengurapi kami secara khusus, sehingga pemberitaan firman-Mu ada yang Tuhan Yesus menghalangi Tuhan, semuanya boleh lancar seturut dengan kehendak dan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh diberkati Tuhan. Berkat-berkat yang diberikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan, boleh membawa kami semakin kuat di dalam, semakin setia di dalam kami mengiring dan melayani bagaikan wanita yang manis di kaki Tuhan, sapi kaki Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Costa,
satu abad. Dan luar biasa, khusus untuk Papua, kemarin saya melihat informasi bahwa Papua akan merayakan secara khusus. Dan obor api Pantekosta akan dibawa keliling Papua selama 167 hari. Mereka akan merayakan satu abad GPRI pada tanggal 28 sampai 31 September yang akan datang. Mereka minta supaya obor api Pantekosta dibawa keliling Papua. Itu luar biasa. Dan mereka akan membawa 167 hari keliling seluruh Papua untuk merayakan GPRI satu abad. Dan kita percaya bahwa api Pantekosta akan terus menyala. Amin. Amin. Dan kita yakin bahwa Roh Kudus akan bekerja di tengah Indonesia. Pagi hari ini mari kita sama-sama belajar ujian ini. Ya, kita menaikkan bendera kita, bendera GPRI, saudara. Kuning ini adalah lambang Bapa, merah adalah lambang dari darah Yesus, dan biru adalah Roh Kudus. Dan kita percaya gerakan api Pantekosta akan terus menyala di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Puji Tuhan, mari kita belajar bersama-sama ujian ini. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saat pagi hari ini kemurahan Tuhan itu masih berlaku bagi saya dan saudara. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi sempat disinggung oleh Mami Retno, tanggal 21 kita akan memperingati bangsa Indonesia, bangsa yang besar akan memperingati Hari Kartini. Di luar sana ada begitu banyak momen-momen, event-event, lomba-lomba yang diadakan ya. Dan kita bersyukur di GPD ini seringkali selalu menyesuaikan. Kalau Agustus kadang kita pakai putih merah, bahkan pernah pakai baju adat. Terus kalau Imlek ada yang pakai baju koko. Ya puji Tuhan, Hari Ibu kita bagi bunga, pernah juga pakai kebaya. Demikian juga ketika Hari Kartini bisa ditampilkan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Ini adalah sosok Raden Ajeng Kartini ya. Dan semua tahu Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini ini lahir pada tanggal 21 April 1879 dan beliau adalah pahlawan nasional yang dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita Indonesia. Beliau yang memperjuangkan, beliau yang membela hak-hak perempuan Indonesia lewat apa? Lewat buah-buah pemikiran-pemikirannya yang cerdas, ya, dan itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Bapak Ibu Saudara, kita juga tahu bahwa tulisan yang sangat terkenal adalah habis gelap terbitlah terang. Puji nama Tuhan. Dan saat pagi hari ini tidak ada salahnya kalau kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan tokoh wanita yang ada di Alkitab, yang juga ada di seputaran kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya beri judul dampak kematian dan kebangkitan Yesus bagi perempuan. Dan firman Allah ini saya ambil dari Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudara tidak perlu bangkit berdiri, saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk kita bersama. Markus 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan dengan satu judul, Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat yang kedua, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Kemudian mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena
takut. Ayat selanjutnya, dengan singkat mereka semua sampaikan pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ayat yang ke-9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, seperti tadi sempat disinggung oleh Mami bahwa setiap tanggal 21 April bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini memperingati sebagai Hari Kartini, seorang tokoh wanita yang ada di negeri ini, yang apa? Sekali lagi, yang membela hak-hak wanita Indonesia, tokoh emansipasi wanita, ya, yang dikenal dengan tulisan-tulisannya, dengan pemikiran-pemikirannya yang apa? Yang cerdas. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab pun ada banyak tokoh-tokoh wanita yang daripadanya saya dan saudara bisa belajar. Ada banyak hal-hal yang baik yang bisa kita pelajari dari tokoh-tokoh wanita yang ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam firman Tuhan. Dan saat pagi hari ini lewat ayat-ayat yang kita baca, ada pembelajaran yang akan kita dapati bagaimana kematian dan kebangkitan Yesus ini memberi dampak kepada siapa? Kepada perempuan pada saat itu. Dan kita tahu tentunya kalau Alkitab ini berbicara tentang perempuan, itu tidak hanya berbicara tentang jenis kelamin, ya, laki-laki dan perempuan, tidak hanya sebatas itu, tetapi banyak kali perempuan di dalam firman Tuhan itu digambarkan sebagai gereja Tuhan, digambarkan sebagai orang-orang percaya, yaitu saya dan saudara. Dan saat ini kita akan belajar dampak kematian dan kebangkitan Yesus bagi kita orang-orang percaya. Yang pertama, saya menyimpulkan dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Di sana saya simpulkan, saya beri poin bergerak maju. Ya, ini adalah dampak kematian dan kebangkitan Yesus bagi orang-orang percaya, bagi gereja Tuhan. Yang pertama, dari ayat 1 sampai ayat 7 saya simpulkan bergerak maju. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus mengajarkan kepada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome pada saat itu untuk apa? Untuk menjadi perempuan-perempuan yang memiliki keinginan untuk maju. Untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya puas dengan apa yang sudah dia capai saat itu, tetapi kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ini mengajarkan kepada mereka supaya apa? Supaya wanita, supaya perempuan-perempuan ini memiliki keinginan untuk maju, ya, untuk maju. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga seharusnya kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai gereja Tuhan, ya, apalagi kita yang ada di masa-masa saat ini, di era yang sekarang ini, di mana segala sesuatunya itu tidak sama dengan zaman-zaman dahulu, ya. Kita pun harus memiliki kerinduan, memiliki keinginan untuk apa? Untuk kita bergerak
dalam Tuhan Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Yesus ini berdampak bagi perempuan-perempuan saat itu. Ya, kita melihat di dalam ayat-ayat tadi yang kita baca, ya, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang lain dan saya membaca penafsir-penafsir, di sana dikatakan bahwa Yesus itu mati mendekati hari Sabat. Yesus mati mendekati hari Sabat, di mana pada saat itu ada aturan tentang hari Sabat. Aturan tentang hari Sabat ini apa, Bapak Ibu Saudara? Yaitu bahwa setiap orang harus beristirahat pada hari Sabat, tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan lain, karena mereka harus menguduskan hari Sabat. Sehingga karena Yesus ini mati mendekati hari Sabat, pada saat itu Yusuf, Arimatea, dan Nikodemus setelah mayatnya diturunkan, mereka yang merempah-rempahi mayat Yesus. Tetapi karena sudah mendekati hari Sabat, sehingga apa yang mereka lakukan itu kita bisa bayangkan pasti dengan tergesa-gesa. Mereka melakukannya dengan terburu-buru. Mungkin mereka melakukannya tidak sempurna. Nah, perempuan-perempuan ini juga ingin memberikan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk mayat Yesus. Untuk Yesus, ya. Mereka ingin menyempurnakan, melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Yusuf dan Nikodemus pada saat itu, ya. Yusuf, Arimatea, dan Nikodemus memang benar sudah merempah-rempahi mayat Yesus. Tetapi bagi perempuan-perempuan ini tidak ada salahnya. Mereka akan melanjutkan, mereka akan menyempurnakan, ya. Di dalam keseharian pun seperti ini. Kadang-kala perempuan, ya, kalau ada satu pekerjaan, kadang-kala kita perempuan ini yang buru-buru kita harus cek sudah beres apa betul, ya. Seperti itu. Nah, demikian juga yang terjadi pada saat itu. Dan kita melihat, Bapak Ibu Saudara, aturan tentang hari Sabat ini tidak menghentikan keinginan, tidak menghentikan langkah perempuan-perempuan ini untuk maju. Ada peraturan hari Sabat yang tidak boleh dilanggar, dan itu tidak membuat perempuan-perempuan ini berhenti sampai di situ, hanya sebatas memiliki kerinduan, hanya sebatas memiliki keinginan untuk merempah-rempahi Yesus. Tidak, ya. Di dalam pembacaan ini kita bisa melihat bagaimana kegigihan mereka untuk apa? Untuk terus melangkah maju, untuk terus melangkah maju. Ada sasaran di depan sana, ada sesuatu yang ingin dicapai apa? Merempah-rempahi mayat Yesus. Dan sekali lagi, aturan hari Sabat itu tidak menghentikan langkah mereka. Mereka terus gigih untuk maju, dan maju. Buktinya apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus? Di dalam ayatnya yang pertama, Markus 16, di sana ada kalimat, ya, ada kalimat yang berbunyi membeli rempah-rempah, ya. Nah, ini di dalam Markus 16 ayatnya yang pertama ada kalimat yang berbunyi membeli rempah-rempah. Nah, kalau saya membandingkan dengan Lukas di sana menuliskan menyediakan rempah-rempah. Ini ayatnya, Bapak Ibu Saudara, Lukas 23 ayat 55 sampai ayat yang ke-56. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus? Artinya bahwa perempuan-perempuan ini memang sudah memikirkan apa yang akan dikerjakan, dan mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Karena Lukas berkata mereka menyediakan, dari pulang dari sana mereka menyediakan, mereka membeli rempah-rempah. Mereka sudah tahu apa yang akan dikerjakan. Saya akan meminyaki, merempahi mayat Yesus, jadi saya butuh apa yang mereka
kubur. Apakah stop sampai di situ? Tidak, ya. Tidak stop sampai di situ. Mereka terus melangkah maju. Ayat 2 berkata di dalam Markus pasalnya yang ke-16 tadi, ayatnya yang kedua, ada kalimat yang berkata seperti ini. Pagi-pagi benar pergilah mereka ke kubur. Dan kalau saya membandingkan dengan Yohanes 20 ayatnya yang pertama, di sana dituliskan pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rempah-rempah dan minyak pun sudah disediakan. Sementara ada peraturan hari Sabat. Ya, apakah itu menghentikan langkah perempuan-perempuan ini untuk maju? Tidak. Mereka tidak hanya sebatas menyediakan apa yang diperlukan, tapi dari sini kita bisa melihat betapa memang mereka ini ingin terus melangkah maju. Ya, persiapan sudah ada, rempah-rempah dan minyak turun sudah ada, dan selanjutnya yang mereka lakukan adalah pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, mereka sudah keluar rumah, Bapak Ibu Saudara, untuk apa? Untuk melangkah maju. Kemana? Pergi ke kubur Yesus. Sementara mungkin orang lain masih tidur, sementara orang lain tidak memikirkan hal ini, tetapi perempuan-perempuan ini, firman Allah berkata pagi-pagi benar mereka sudah pergi ke kubur ketika hari masih gelap. Artinya apa? Mereka tidak mau membuang setiap detik kesempatan yang ada. Mereka tidak mau menunda-nunda waktu untuk melakukan sesuatu. Untuk apa? Untuk menggapai tujuannya, supaya keinginannya tercapai, supaya dia terus bisa meminyaki, ya, mengurangi, merempahi tubuh Yesus. Sehingga pagi-pagi benar dikatakan oleh firman Tuhan, dia tidak mau buang-buang waktu. Kalau kita mau jujur, banyak kali saya dan saudara sering kali ya menunda-nunda sesuatu, menunda-nunda pekerjaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau maju, jangan pernah lakukan hal itu. Jangan pernah kita menunda-nunda sesuatu. Karena apa? Ketika kita menunda yang satu, ada lagi yang lain, ditunda lagi, ada lagi yang lain, akhirnya numpuk. Bagaimana kita mau maju? Nah, tetapi kita mau belajar lewat perempuan-perempuan ini. Firman Allah berkata pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, mereka pergi. Mereka bukan laki-laki, mereka perempuan, dan mereka pergi ke kubur Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, rempah-rempah sudah mereka sediakan. Kemudian ada langkah selanjutnya yang mereka buat. Mereka keluar rumah, meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan tempat tidurnya, meninggalkan selimutnya untuk melangkah ke kubur Yesus. Stop sampai di situ? Tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya di dalam ayat yang ketiga kita akan melihat, ya, di dalam ayat yang ketiga dari Markus pasalnya yang ke-16 ini, di sana dikatakan juga siapa yang akan menggulingkan batu itu dari itu kubur. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus? Artinya ada tantangan, ada rintangan ketika mereka ini mau maju. Tetapi apakah halangan atau rintangan ini itu menghentikan langkah mereka, menjadi alasan mereka tidak maju, mengurungkan keinginan mereka, niat mereka untuk merempahi Yesus? Tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mereka berpikir kita
bagi perempuan-perempuan ini untuk terus melangkah maju. Kadang-kala kalau kita mau jujur, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diajak maju, ya, ketika kita diajak maju, baik di dunia sekuler, di luar ataupun di dalam gereja, ada begitu banyak alasan. Seringkali kita berkata, saya tidak bisa, saya tidak mampu, ya, jujur saja, itu termasuk saya, ya. Ketika pemusik banyak improv yang mereka berlatih begitu rupa, dan kami acung jempol buat mereka, ya. Mereka belajar sendiri. Saya tidak bisa menyesuaikan dengan mereka, sehingga itu menjadi alasan saya tidak bisa. Tetapi ya, seiring dengan berjalannya waktu, kalau kita sama-sama mau belajar, ya, sama-sama mau mengisi, pemusik pelan-pelan mengajari kami juga mau. Saya tidak percaya tidak ada sesuatu yang mustahil untuk kita maju di dalam Tuhan. Ya. Demikian juga dengan perempuan-perempuan ini. Ada batu yang menghalangi mereka untuk masuk ke kubur Yesus, tetapi itu bukan alasan bagi mereka untuk mereka tidak terus melangkah maju. Buktinya apa? Buktinya ayat 4, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayatnya yang keempat, Markus pasalnya yang ke-14, di sana dikatakan, ada kalimat yang berbunyi, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, ya, mereka melihat dari dekat, artinya mereka tidak tetap ada di rumah, ada batu di kubur itu, tetapi mereka melangkah sampai ada di dekat kubur Yesus. Sebab dikatakan, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, sekali lagi, artinya perempuan-perempuan ini terus berjalan maju. Mereka tidak peduli ada halangan, mereka tidak peduli ada rintangan, sampai mereka mendengar perkataan di dalam ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, perempuan ini terus bergerak maju. Firman Allah berkata seperti ini, sampai mereka mendengar ada perkataan yang berbunyi, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya terus mengarahkan pandangannya, terus mengarahkan tatapannya ke depan. Untuk apa? Untuk bisa maju. Mereka tidak membiarkan diri mereka dipengaruhi oleh sekeliling, oleh udara, ya, oleh situasi yang saat itu, bahkan oleh batu. Mereka tidak dipengaruhi, tidak membiarkan diri mereka dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di sekitar. Karena apa? Mereka mau maju, sehingga mereka fokusnya kemana? Ke depan. Mereka tidak mau menoleh ke belakang. Demikian juga saya dan saudara, di dalam kita berjemaat, di dalam kita bergereja, di dalam pekerjaan di luar sana, di dalam keseharian kita, di dalam sekolah kita, pendidikan kita. Kalau saya dan saudara mau maju, mari arahkan diri kita terus ke depan, pandangan kita ke depan, supaya apa? Supaya kita bisa terus melangkah maju. Karena apa? Kalau kita melihat ke kiri, kita melihat ke kanan, kita melihat ke belakang, maka saya dan saudara akan memiliki banyak sekali alasan untuk apa? Untuk menghentikan langkah kita melangkah maju. Tapi kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini, bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus lebih kurang 2000 tahun yang lalu mengajarkan kepada perempuan-perempuan ini, mengajarkan kepada gereja Tuhan, saya dan saudara, ayo bangkit di hari-hari ini, ya, kita bergerak, kita melangkah maju, ya. Karena apa? Kalau kita tidak seperti itu, kita akan tertinggal sangat-sangat jauh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Filipi 3
ayat yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Ya, Filipi 3 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14, firman Allah katakan demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan. Untuk apa? Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, Rasul Paulus berkata di dalam ayat-ayat ini bahwa ia melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya. Bukan cuma itu, ada upaya yang dilakukan, apa? Berlari, bukan jalan, ya, tetapi berlari. Untuk apa? Untuk memperoleh hadiah. Apa itu? Yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus mengajarkan kepada Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang ada pada saat itu, dan juga kepada saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, untuk apa? Mari kita bergerak maju. Mari kita melangkah maju, arahkan pikiran kita untuk apa yang ada di depan kita. Kita arahkan diri kita. Kita mau berlari untuk apa? Menggapai apa yang ada di depan kita. Ya. Bukan hanya untuk hidup saat ini, tetapi lebih lagi untuk hidup yang akan datang. Maju bersama dengan Tuhan, maju di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita melibatkan Tuhan, kita pasti bisa. Yang kedua, kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan dampak kematian dan kebangkitan Yesus bagi perempuan-perempuan pada saat itu, bagi saya dan saudara, bagi gereja Tuhan. Yang kedua, lewat ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10 dari Markus 16, saya memberi satu kesimpulan, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus ini mengingatkan kita bahwa apa? Di mana Tuhan, laki-laki dan perempuan itu sederajat. Kita belajar kematian dan kebangkitan Yesus ini mengingatkan saya dan saudara bahwa di mata Tuhan, laki-laki dan perempuan ini sederajat. Itu juga yang dikerjakan oleh siapa? Oleh R.A. Kartini. Beliau ingin mengangkat, ya, harkat martabat perempuan di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan sekalipun, kita tahu di mata Tuhan laki-laki dan perempuan itu sederajat, tetapi tidak dapat dimungkiri bahwa sejak zaman dahulu pun perempuan itu seringkali dianggap derajatnya lebih di bawah daripada laki-laki, seringkali dipandang lebih rendah daripada laki-laki. Dan ini pun sudah terjadi sejak dalam zaman perjanjian lama. Sejak awal Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sederajat. Firman Allah yang berkata demikian di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27. Firman Allah menuliskan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Firman Allah tidak menulis bahwa hanya Adam yang diciptakan menurut gambar Allah, sedangkan Hawa diciptakan mungkin menurut gambar malaikat. Tidak. Tetapi firman Allah dengan jelas berkata, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ya, menurut gambar Allah diciptakannya mereka. Artinya apa? Dari awal memang laki-laki dan perempuan itu di mata Tuhan sederajat. Tetapi tidak dapat dipungkiri, sekali
terjadi sudah sejak zaman Alkitab. Buktinya apa? Buktinya di dalam Ulangan, Bapak Ibu Saudara, Ulangan 16 ayatnya yang ke-16. Saya tidak bacakan ayatnya, tetapi kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Ulangan 16 ayat 16 ada satu aturan. Aturan ini wajib bagi laki-laki Israel. Mereka dalam setahun itu harus pergi beribadah kepada Tuhan, menghadap hadirat Tuhan itu berapa kali? 3 kali. Ya. 3 kali dalam setahun. Laki-laki Israel ini harus, satu kewajiban, harus menghadap Tuhan. Ya. Tetapi ini tidak berlaku bagi wanita. Wanita tidak diwajibkan. Artinya apa? Hanya kaum lelaki yang dianggap penting diwajibkan untuk beribadah di Yerusalem 3 kali dalam setahun. Bilangan 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tetapi saya hanya akan ayat 4 saja. Ya, Bilangan 27 ayat 1 sampai 11, ayat yang ke-4 saja. Di sana dituliskan, mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat ini, yang berkata seperti ini adalah anak-anak dari Zelofehad. Zelofehad ini tidak punya anak laki-laki, dia punya hanya anak-anak perempuan. Dan aturan yang ada ketika di dalam satu keluarga tidak ada anak laki-laki atau ada anak laki-laki, nah yang mendapat hak warisan itu cuma siapa? Laki-laki. Perempuan tidak dianggap. Ya, perempuan tidak dianggap. Sehingga anak-anak Zelofehad ini dia mempertanyakan hak warisnya kepada Musa pada saat itu. Karena apa? Sekali lagi, anak perempuan tidak memiliki hak waris jikalau di dalam sebuah keluarga ada anak laki-laki. Bapak Ibu Saudara, dan hal-hal seperti ini masih berlangsung, ya, masih berlaku hingga saat ini. Tengah-tengah masyarakat ada suku-suku tertentu yang apa? Menomorsatukan laki-laki, sementara yang perempuan itu tidak dianggap, bahkan dalam tanda kutip dibuang. Sepupu saya punya sepupu 2 laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki ini begitu diperhatikan, ketika papanya meninggal, semua hak waris dialihkan kepada anak laki-laki. Tetapi puji Tuhan, dia punya mama yang pintar, sehingga apa? Anak perempuannya ini, ya, selama masih ada orang tuanya, difasilitasi, disekolahkan sampai dia berhasil. Supaya apa? Supaya punya bekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini tidak bisa kita pungkiri. Tapi kita mau belajar, ya. Kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu mengingatkan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, ya. Saya dan saudara bahwa di mata Tuhan laki-laki dan perempuan itu sama. Laki-laki dan perempuan itu sederajat, ya. Sekalipun perempuan, kita tahu lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, kita tahu bahwa perempuan yang pertama kali jatuh dalam dosa, ya. Tetapi kita juga melihat dari firman Tuhan, Yesus menampakkan diri untuk pertama kalinya bukan kepada laki-laki, tetapi kepada perempuan. Artinya apa? Tuhan juga mau mengangkat, ya. Tuhan mau mengangkat derajat perempuan, ya. Bahkan tidak hanya sampai di situ, Yesus juga memberi tanggung jawab setelah kebangkitannya pertama kali kepada siapa? Kepada perempuan. Tanggung jawab pelayanan itu diberikan kepada perempuan, ya. Kepada perempuan itu Yesus berkata, beritakan kabar sukacita ini, beritakan kabar kemenangan ini, bahwa Yesus sudah bangkit. Tanggung jawab ini diberikan kepada perempuan setelah kebangkitan Yesus untuk
Magdalena. Ya, kita melihat juga ya ketika Yesus menyapa Maria di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-15, di sana dikatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Tetapi kalau saya membandingkan dengan terjemahan lama, hal ini dituliskannya kata ibu ini dipakai kata perempuan. Hai perempuan. Artinya apa? Perempuan ini adalah sapaan penghormatan yang ada pada saat itu. Lewat kebenaran firman Tuhan, saat pagi hari ini kita belajar kematian dan kebangkitan Yesus memberi dampak kepada perempuan-perempuan, kepada gereja Tuhan, kepada orang-orang percaya. Yang pertama kita belajar, ayo kita bergerak maju ya di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar bahwa jangan pernah menganggap perempuan itu lebih rendah derajatnya daripada lelaki. Karena apa? Karena di mata Tuhan perempuan dan laki-laki itu sama derajatnya. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita berdiri. Undang main musik untuk maju ke depan, dan kita angkat pujian tadi sebelum kita mendengar firman Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin.
Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kuduskan tangan-tangan kami, sucikan tangan-tangan kami. Kami mau memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan yang boleh kita kepada pagi hari ini. Baiklah, kita akan memberikan persembahan. Setelah kolektor, nanti setelah ibadah ada pertemuan di depan, yaitu kasih gereja dan juga perpuluhan yang diberikan pada saat selesai ibadah. Kita naikkan pujian, sukacita menyembah. Ibadah sepanjang minggu ini berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Untuk ibadah wadah khusus pemuda remaja sementara diadakan hari Rabu dan ibadah perfect tentang hari Jumat, sedangkan ibadah wanita akan diadakan setelah hari raya Idul Fitri. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 ketika beraktivitas, termasuk ketika kita datang beribadah di gereja. Di depan sudah disediakan sanitizer, bisa cuci tangannya, dan juga menjaga jarak pada saat beraktivitas di dalam gereja. Diharapkan kepada seluruh pelayan yang melayani pada hari Minggu untuk dapat hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai agar dapat menyembah dan berdoa bersama. Atas nama Ibu Gembala Pagi dan Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada adik Aprilia Cendana yang pada hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi yang berulang tahun minggu kemarin selama sepekan dan hari ini, jika ada bisa maju ke depan pada saat nanti pujian terakhir dinyanyikan. Nanti ada hamba Tuhan dan seluruh jemaat akan mendoakannya. Baik, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Nanti doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Frank Raimo. Saya sudah semua bagi berdiri, kita naikkan pujian. Bagi Dia segala pujian. Amin.
sudah memberkati kami sekalian. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin Tuhan. Kami mohon biar anugerah-Mu menjadi bagian mereka. Kami mohon kasih setia-Mu, kebaikan-kebaikan nyata bagi umat-umat yang berulang tahun minggu yang lalu Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama mengarahkan tangan kami kepada mereka. Mohon berkat atas mereka. Kami berdoa diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan senantiasa sukacita. Akan berkat-berkat Allah turut menaungi, turut memenuhi saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu kemarin. Turutlah kiranya segala berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna akan terus nyata di tengah-tengah kehidupan mereka di hari-hari yang akan datang. Dan kami yakin Tuhan, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kesempatan usia yang Tuhan anugerahkan, mereka tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Menyerahkan saudara-saudara kami di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi nama-Mu. Saat pagi hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, umat-umat yang sudah beribadah. Kau berkati hidup pribadi kami, berkati keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencarian kami diberkati Tuhan. Bahkan berkati iman kami, ketekunan, kesetiaan, pengharapan kasih kami kepada Tuhan diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi masalah, tantangan, kesulitan, kesukaran, kesesakan yang sedang kami alami hadapi hari-hari ini, kami berseru di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Kami tetap berdoa untuk Ibu Gembala. Tuhan terus nanti menyatakan anugerah bagi hamba-Mu, berikan pemulihan yang sempurna bagi hamba-Mu, sehingga Tuhan kekuatan kesehatan boleh Tuhan sempurna nyata di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu Ibu Gembala. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Pelihara kami, tuntun kami, tolong kami di sepanjang minggu. Bahkan apa yang kami buat dan kerjakan di sepanjang minggu, apa yang menjadi mata pencarian kami dibuat berhasil oleh Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Bapa. Hormat dan syukur, kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Pakai kehidupan dan pelayanan mereka lebih lagi ya Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami, lindungi, pimpin kami, tiba di rumah dengan sejahtera selamat daripada-Mu. Ini doa kami Bapa. Kami akhiri ibadah kami saat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini jemaat yang kekasih, mari kita arahkan hati kita, tadahkan tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan bawalah segala berkat, anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita di sorga, kasih sayangnya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persetujuan penghiburan kekuatan dari Allah